kita lihat dari kondisi akhir Februari 2021 ya, jumlah investor reksadana itu mencapai 3,8 juta. Jadi artinya masih ada peningkatan dibandingkan akhir tahun lalu yang 3,2 juta. Sementara kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, artinya hanya 1,4% dari penduduk Indonesia yang telah berinvestasi di reksadana. Tentunya kalau kita lihat fenomena ini, pertumbuhan ke depannya investor retail di reksadana itu masih sangat besar gitu. Kalau kita lihat juga banyak yang berubah ya di industri reksadana. Beberapa tahun terakhir itu begitu banyak pertumbuhan dari sisi kanal distribusi online. Dalam hal ini mereka menawarkan begitu banyak kemudahan dan fitur-fitur yang beragam yang tentunya menawarkan kenyamanan bagi investor di Indonesia gitu. Sebagai contoh, sekarang sudah ada yang namanya saran investasi dengan robo-advisor, ada pembayaran melalui internet banking dengan verifikasi otomatis, atau bahkan pembayaran dengan e-wallet di platform e-commerce gitu. Juga ada fasilitas pencairan secara instan atau instant redemption. Bahkan sekarang tuh kita bisa cek transaksi maupun saldo kita diakses gitu. Terkait turunnya dana kelolaan di first Q atau awal 2021 ini, penurunan lebih dikarenakan karena adanya efek kinerja pasar ya atau kinerja market baik dari pasar saham maupun pasar obligasi yang memang sedikit berfluktuasi, terutama karena faktor global gitu. Khususnya di Maret ya, di bulan Maret itu AUM turun karena market effect, dalam hal ini kinerja pasarnya negatif. Otomatis karena kinerja pasarnya negatif, NAB-nya sendiri turun gitu. Jadi lebih karena penurunan NAB. Tapi kalau lihat dari minat investor itu masih sangat baik dan kami masih sangat optimis ke depannya. Minat investor masih sangat baik meskipun per Maret ini kalau kita lihat ini masih turun begitu ya Bu Afifa. Lalu kalau melihat kondisi Betul. seperti ini, seperti apa proyeksi untuk tren minat investor terhadap reksadana ke depannya? Mungkin di kuartal 2 atau di kuartal 3 dari Manulife sudah ada proyeksi peningkatannya akan berapa persen? Ya, kalau kita melihat sih pertumbuhan itu masih menjadi satu tren yang terus-menerus ya. Jadi tidak hanya di tahun lalu saja yang bertumbuh signifikan gitu dari jumlah investor retail. Tahun tahun ini pun juga kami prediksi masih sangat besar. Kenapa? Tadi kan jumlahnya baru 1,4% penduduk Indonesia yang sudah berinvestasi di reksadana. Artinya kalau kita taruh 0,5% kenaikan aja itu sekitar 1,4 juta investor gitu. Ya tentunya didukung dengan sosialisasi, edukasi, literasi terkait investasi dalam hal ini khususnya reksadana ini akan terus berkembang dengan baik dan pesat ya. Baik, 0,5% apakah ini terlalu optimis? Karena kalau kita lihat di tengah kondisi pandemi seperti ini juga banyak sekali masyarakat yang kehilangan sumber pemasukannya. Kalau kita lihat di 3 bulan saja tadi kan pertumbuhannya sudah sangat baik ya dari 3,2 akhir tahun di first Q atau 3 bulan pertama aja sudah ada peningkatan sebanyak 600 ribu gitu baru di seperempat tahun gitu artinya ketika kita bahu membahu dalam hal ini media pelaku perusahaan MI OJK tidak sangat-sangat dimungkinkan gitu dan angka-angka yang disebutkan tadi sih menunjukkan bahwasanya potensinya masih luar biasa gitu. Jadi kuncinya adalah di bagaimana kita melakukan literasi secara terus-menerus gitu. Dan ketika literasi itu terjadi, artinya investor itu siap dengan kondisi pasar gitu. Yang harus kita jaga di sini adalah journey investor yang baik.